sebelah kiri atau kanan ada lambang merah, Mem. Menunjukkan bahwa kelas ini direkam. Baik, selamat siang. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Kelas 11 IPS. Kalau kita bilang kelas 11 hebat, kalian jawab hebat, 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 mantap, keren, oke, asik. Ya. Biar semangat dulu. Ya. Jadi kalau saya bilang kelas 11 hebat, jawabannya adalah hebat, mantap, keren, oke, asik. Itu jawabannya. Ya. Baik. Kelas 11 hebat. Baik, luar biasa ya semangat kalian ya. Siang-siang namun masih penuh dengan semangat. Karena baru makan siang. Baik. Yang pertama sebelum kita memulai, mohon izin bahwa Pak Petrus mengisi kelas kalian untuk sementara waktu menggunakan mode daring sinkronus. Mode daring sinkronus itu adalah mode daring di mana kita bertatap muka secara langsung. Jadi kita bisa komunikasi. Nah, sebenarnya ingin sih hadir di kelas kalian gitu ya. Namun karena beberapa tugas yang masih harus dilaksanakan di luar sekolah, sehingga ini tentunya sedikit pengaruh ya terhadap kelas kalian. Saya izin sejenak menyiapkan wifi ya, takut mati. Pak hilang ya Pak? Ya. Kita akan mulai kelas kita pada ini dengan doa dan lagu ya. Dan untuk lagu kalian boleh ikuti, mau dinyanyikan boleh, mau didengarkan boleh. Yuk, saya bagikan layar dulu. Info ke saya kalau tidak terlihat ya.
Sudah kelihatan ya? Sudah. Yuk, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan Permohonan terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Hanya ini Tuhan
Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. hanya itu permohonanku, terima Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, atas berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat bertemu di kelas dengan model daring ini, Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami selalu, berikanlah kami hati yang menerima, hati yang tulus, di dalam mendedikasikan diri kami, di dalam melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, di dalam proses pembelajaran agama ini, kiranya Engkau juga memberkati perangkat kami, agar perangkat kami tidak mengalami masalah di dalam proses pembelajaran kami ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa agar kami tentunya berguna di dalam pelayanan kami, bagi orang tua kami, bagi sekolah kami, bagi lingkungan kami, bagi masyarakat, dan bagi nusa dan bangsa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, Tuhan, menyertai guru-guru kami, menyertai kedua orang tua kami, dengan limpahan berkat dan limpahan curahan rahmat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini, seperti tadi yang kita sampaikan, kita jumpa sejenak sampai pukul 2. Setelah itu ada tugas untuk kalian, untuk dikerjakan bersama-sama. Ya, jadi bukan kerjakan masing-masing. Nah, sebelum kita memulai kelas kita, coba fokus dulu ke depan. Kita hening sejenak. Dengarkan instruksinya ya. Yuk, mari kita sama-sama tarik nafas kita perlahan-lahan. Kemudian setelah itu lepaskan. Ya. Kita bukan berinjim. Ya. Yuk. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Oke. Di buku catatan kalian pada hari ini, silahkan tulis tanggal 22 Juli 2024. Pertemuan 1 PAKBP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ya, cukup begitu aja, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 11 PS ya, PS. Tema pada hari ini adalah tentang kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas, ya. Jadi sebelum kita mengikuti pembelajaran agama pada materi-materi yang selanjutnya, kita punya kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati bersama. Ada juga kesepakatan kelas yang datangnya dari kalian. Kalau sifatnya nilai, ulangan, kemudian ujian, bagaimana proporsinya, itu silakan kalian ya. Tapi terus ngikutin aja. Nah, tetapi kalau untuk kesepakatan kelas kita, karena kita menggunakan mode daring, maka mau tidak mau kesepakatan kelas ini harus kita artinya sepakati bersama. Nah, sebelum kita memulai tersebut, coba kalian hening sejenak, lalu lihat sekeliling kalian, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ore gitu ya. Silakan kalian lihat, lihat, pakai, ya. Fokus. Lihat meja, lihat bawah meja ya, boleh, silakan. Silakan lihat sekelilingnya. Sudah? Pilihlah salah satu benda yang menarik perhatianmu. Satu benda ya, yang menarik perhatianmu pada saat ini. Silahkan kamu pilih. Kalau sudah, kalian ya, gambarkan di buku kalian. Gambarkan. Jadi setelah kalian tadi milih, oh ya setelah mati, apa yang menarik buat kalian pada saat ini? Silahkan kalian gambarkan di buku kalian. Silahkan. Koneksinya sepertinya terputus ya. Kita tunggu sejenak untuk join lagi, bergabung ke dalam kelas. Iya. Terputus, nggak apa-apa. Biasa itu. Ya, jadi silakan memilih salah satu benda
yang di sekeliling kalian yang sudah kalian lihat tadi. Kemudian gambarkan pada buku catatan kalian. Kalau sudah, tulis nama benda itu. Tulis nama benda itu di gambarnya. Sudah? Ya. Sudah ditulis ya. Selanjutnya, tuliskan alasanmu mengapa kamu memilih benda tersebut yang menurutmu menarik pada sesi hari ini. Ya, jadi pertama kamu diminta untuk melihat sekelilingmu, lalu memilih salah satu benda yang menarik ya untukmu pada saat ini. Dan setelah itu kamu diminta untuk menggambarkan benda tersebut ke dalam buku catatanmu. Setelah itu beri namanya, bendanya apa. Dan yang terakhir, tuliskan alasannya kenapa kamu memilih benda tersebut. Kenapa benda tersebut menarik perhatianmu pada sesi ini. Oke. Silakan kalau sudah, relawan, satu putra, satu putri, satu cewek, satu cowok, maju ke depan. Daripada ditunjuk tuh ya. Maju berdasarkan keberanian kita dan kekuatan kita sendiri, tanpa harus ditunjuk. Ya, sepertinya terputus kembali sinyal. Pak. Halo. Ya. Karena Tapi, ini saya punya itu mati. Baterainya mati. Iya. Nggak apa-apa. Jadi, silakan perwakilan tanpa harus ditunjuk. Ya, 2 orang. Tapi gantian ya, bergantian. Satu cewek, satu cowok ya. Untuk maju ke depan menyampaikan
apa yang tadi dipilihnya dan kemudian apa alasannya. Jangan lupa sebutkan namanya ya. Yuk. Siapa yang bersedia maju ke depan? Boleh nggak maju? Boleh dari bangkunya aja. Ya, boleh silakan. Tapi yang penting yang jelas. Gentleman first. Gentleman first. Ladies first. Gentleman first. Ada kata-kata itu. Ladies first. Ayo. Siapa? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Vincent, Pak. Ya, oke Vincent. Saya akan menjelaskan objek yang saya pilih pada tugas ini. Jangan ribut yang lain. Yang objek yang saya pilih ini deodoran. Alasan saya pilih deodoran ini biar badan saya nggak bau. Oh. Oke. Jadi ada deodoran. Di mana? Ada. Terlihat di mata. Bisa dibilang udah KN. Oke. Ya, ya. Pada saat tadi diminta mengamati, deodorannya ada di mana? Kalau di tas. Ditaruh di tas. Kelihatan tadi waktu pas diamati. Enggak dong, izin ke toilet dulu kalau pakai. Oh, sempat buka-buka tas dulu gitu ya. Nggak apa-apa, tadi kan instruksinya melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat kiri, melihat ke kanan. Berarti Vincent melihat ke dalam tas. Oke, Vincent. Tadi Vincent mengatakan bahwa yang menarik perhatianmu pada sesi siang hari ini adalah deodoran. Nah, deodoran ini penting menurutmu agar ataupun mencegah agar tidak timbul BB. Iya. Oke. Apa Pak? Betul. Nah, menurut Vincent, pertanyaan tambahan nih. Apa relevansinya deodoran tersebut dengan alasan kamu tersebut pada kegiatan pembelajaran siang hari ini? Coba kaitkan. Biar pas pembelajaran itu tidak ada yang terganggu sama bau badan kita, Pak. Nah, itu penting kan, apalagi dengan komunikasi dengan beberapa orang, apalagi orang terdekat yang ganggu. Baik. Oke. Be kind, no reason. Ini yang dilakukan oleh Vincent. Berbuat baik yang kelihatannya alasannya sepele, oleh orang lain dianggap remeh, tetapi itu adalah sesuatu yang besar menurut Vincent dan seharusnya menurut semua orang. Saya acung jempol. Kita berikan aplaus dulu. Ya. Tuhan memberikan anugerah kita untuk berpikir. Manusia berakal dan berbudi. Apa yang dilakukan oleh Vincent
ini merupakan salah satu merespon cinta kasih Tuhan. Dia menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, agar tubuhnya itu menjadi saluran berkat. Kok bisa, Pak, jadi saluran berkat? Kalau misalnya tubuhnya mengganggu orang lain, kira-kira akan jadi berkat, jadi batu sandungan, atau jadi batu penjuru? Batu sandungan atau batu penjuru? Batu sandungan ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Vincent ini hal kecil, ya. Be kind, no reason. Tidak perlu alasan untuk berbuat baik. Nah, dengan menjaga dirinya dari supaya dia tidak bau badan, saya tidak meremehkan ini loh ya. Ini hal yang penting. Di dalam kelas siang hari, yang kita nggak tahu juga kalau AC-nya tiba-tiba mati gitu ya. Nah, ternyata Vincent sudah sampai ke sana. Saya punya barang yang bisa dipakai untuk melindungi diri saya dan juga agar teman-teman saya tidak terganggu. Saya berikan jempol 2. Nah, ya. Jadi di kelas agama ini tidak ada yang terganggu dengan bau-baunya Vincent. Tapi nggak tahu ya, bau-bau yang lain. Berarti yang lain perlu pinjam deodorannya Vincent. Oh, nggak boleh. Ya, yang kedua, silakan yang cewek. Mantap ya. Tadi sudah cowok. Andi. Yang merasa dirinya wanita, perempuan. Silakan Lady. Saya kan cuma melihat kalian. Kan sama-sama yang diminta siswa-siswi bukan guru. Silakan. Boleh berdiri. Tuh Valen tuh katanya tuh di Valen. Tadi Valencia ya Pak ya? Valen, boleh? Valen ya? Valen. Silakan, Valen. Kelihatan ya Pak ya? Depan kamera, depan kamera. Iya. Boleh geser dikit. Ya. Nah, kelihatan di situ. Silakan Valen, apa benda yang menarik bagimu pada sesi yang hari ini yang kamu lihat tadi? Kaca. 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 Ya, oke. Kenapa kaca? Apa alasannya? Dia bisa ini sih. Bisa apa? Terlihat selalu rapi. Iya, bisa melihat kerapian diri sendiri kayak gimana. Cantik. Berantakan apa enggak? Simpel banget jawabannya. Kacanya mana kacanya? Kaca yang mana ini? Oke, baik. Oke, baik. Apa relevansinya kaca tersebut pada sesi pembelajaran kita? Coba kaitkan. Kaitannya apa? Relevansi itu kaitannya. Bercermin.
pada Tuhan. Iya, bahasanya kepada Tuhan. Bukan Pada diri sendiri. Ini pada diri sendiri supaya jangan kembali. Meningkatkan percaya diri. Iya, meningkatkan percaya diri. Terus dia sadar diri. Oke. Baik, Pak Lem. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu ya. Luar biasa ya. Oke. Jadi Valen bercerita bahwa resesi ini yang menarik kaca. Kaca itu untuk bercermin agar saya apakah masih rapi, apakah saya masih terlihat cantik, ya, apakah saya masih terlihat mempesona gitu ya. Nah, relevansinya di dalam pembelajaran kita pada saat ini banyak. Tadi saya juga sempat mendengar bahwa dapat digunakan untuk bercermin, melihat diri kita, untuk merefleksikan diri kita. Ya, kadang-kadang kita perlu cermin untuk bertanya pada diri kita sendiri, ya kan? Bukan hanya sekedar sudah rapi belum ya, ya sudah cantik atau belum ya, tetapi banyak hal. Apakah masih ada sisi kebaikan di dalam diriku? Apakah masih ada hati yang baik di dalam hidupku? Ya, ternyata cermin ini mempunyai banyak makna. Ya, jadi banyak fungsinya. Sehingga dengan cermin kita dapat berefleksi pada diri kita. Mana dari diri kita yang perlu kita lakukan perbaikan, pengembangan, atau kita perlu rubah. Jadi apa yang disampaikan Valen dan apa yang disampaikan oleh Vincent, saya singkat 2V, ini adalah sesuatu yang punya nilai. Saya harap yang lain juga punya nilai atau value, ya, terkait dengan apa yang sudah dipilihnya. Silakan nanti kalian tuliskan ya, hubungkan benda ataupun gambar yang kalian pilih tadi dalam kaitannya dengan pembelajaran agama. Oke ya, silakan nanti kalian pikirkan. Lanjut, saya akan membagikan PowerPoint. Kalau tidak tampil atau suara saya tidak jelas, info ya. Siapa? Kelihatan ya? Kekecilan, Pak. Kurang besar. Ini semua tulis bisa saya coba. Hilang lagi. Enggak. Ada di situ. Wis. On process. Kok di Zoom sih? Ya, saya perbesar. Kelihatan? Mana? Lupa gue. Kelihatan nggak? Gak bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, cuma lagi di close screen-in. Baik. Selamat datang di kelas PAKBV Digital SMA Pelita ya. Oke. Ini pertemuan satu kita. Judulnya materi ini adalah tentang kesepakatan kelas. Untuk kelas 11 dan 12 dengan waktu 2 kali 40 menit. 1 jam pertama untuk materi, 1 jam pertama, 1 jam berikutnya untuk penugasan. Ya. Baik, tadi kita sudah memulai pembelajaran awal
yang sedikit saya kompres ya. Kita juga percepat sedikit. Tadi presensi tidak ada. Lalu yang kalian lakukan tadi namanya asesmen formatif. Mungkin kalian berpikir itu permainan. Boleh. Mungkin kalian berpikir itu adalah ice breaking. Boleh. Tetapi dari yang Pak Petrus lakukan tadi sedang melakukan asesmen formatif. Ya. Jadi ada value yang sedang diambil dari diri kalian. Keberanian, kerapian, disiplin, pemahaman, kemudian berpikir runut, berpikir kritis, ya, berpikir saintifik dan sebagainya. Ya. Jadi ada maknanya. Dan 2 orang tadi sudah dapat nilai pada pertemuan sesi 1 ini. Ya. Nah, kita belajar menggunakan pembelajaran daring. Mengapa? Karena memang Pak Petrus sedang banyak kegiatan yang sedang dikerjakan atas nama sekolah SMA Pelita. Tadi di kelas 11 IPA sudah Pak Petrus jelaskan dan Pak Petrus tampilkan juga. Ya, jadi secara rinci tugas-tugas yang saat ini sedang dijalankan gitu ya dari sekolah, nanti kemana pasti sudah menjelaskan. Nah, kita menggunakan kelas daring ini tentunya harapannya adalah banyak yang kita peroleh. Ada satu quote of the day pada hari ini. Quote of the day itu adalah kata-kata bijak, kata inspiratif, kata-kata mutiara, ataupun kata yang mengandung nilai. Nah, yang bisa kita ambil pada sesi siang hari ini adalah kita tidak belajar dari pengalaman. Ya. Jadi pengalaman kalian belajar daring, magang, kemudian kalian belajar tari Dayak, bukan masalah pengalamannya. Kita tidak belajar dari pengalaman, tapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman menurut John Dewey. Nah tadi ya, tadi teman kita Valen menggunakan cermin untuk merefleksikan pengalamannya. Nah, apakah saya sudah rapi? Apakah saya masih baik-baik saja? Apakah wajah saya baik-baik saja? Bukan pengalamannya. Kalau pengalamannya kan dia pede aja. Saya masih cantik. Padahal rambutnya berantakan. Nah, dia butuh kata untuk merefleksikan dan melihat apakah benar saya masih cantik. Apakah benar saya masih rapi. Jadi kita tidak belajar dari pengalaman, tetapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman, ya. Dan tugas pertama kalian adalah kalian membuat quote of the day untuk hari ini. Setiap hari ini boleh diambil dari kutipan kitab suci, boleh diambil dari inspirasi orang-orang hebat, bisa juga quote of the day ini kalian buat sendiri. Ya, misalnya, ya, apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan kita simpan di dalam hati. Wih, ya. Jadi tugas pertama kalian membuat kata-kata inspiratif untuk memotivasi hidup kalian. Satu aja dulu untuk hari ini. Ya, jadi nanti di 1 jam kegiatan asinkron, ini namanya kegiatan sinkron. Kalau asinkron itu kalian masih pelajaran agama, tetapi kalian ada belajar mandiri, namanya kegiatan asinkron. Nah, di kegiatan asinkron kalian coba membuat kata-kata inspiratif untuk memacu diri kalian sendiri, dan tentunya kata-kata motivasi itu adalah untuk hari ini. Oke ya, itu tugas yang pertama. Kemudian untuk kesepakatan kelas.
Kalian mau catat boleh nih. Ya, silakan kalian mulai catat-catat, pakai bahasa kalian sendiri, pakai gambar kalian sendiri, ya. Karena materi pertemuan 1 juga merupakan materi bagian daripada materi ya. Nah, yang pertama ada gambar waktu. Kegiatan kita akan dilaksanakan sesuai waktu pada jadwal yang ditetapkan. Kecuali jika kalian berhalangan, atau saya berhalangan, atau perangkatnya berhalangan, ataupun tidak ada yang mengoperasikan dan sebagainya, kita komunikasi, kita koordinasi yuk. Kalau bisa nanti masuk di dalam WhatsApp grup ya. Jadi bisa komunikasikan kelasnya bagaimana, berjalan tepat waktu atau tidak, ada atau tidak, kita diskusikan di WhatsApp grup. Nah, yang kedua, terkait gambar handphone di silang, bukan berarti kalian nggak boleh pakai handphone. Boleh. Ya, maksudnya adalah gunakan handphone, namun sesuai ketentuan. Kalau misalnya kalian mau bergabung join in class, maksudnya kalian bisa masuk ke dalam daringnya, boleh. Kalau tidak mau menggunakan layar ya. Tapi, satu, bawa handphone yang ada kuotanya. Yang kedua, gunakan handphone yang ada headset dan earphone-nya, supaya tidak tabrakan suaranya di ruangan. Kemudian ketika menggunakan handphone, walaupun sudah menggunakan earphone, suaranya di-mute. Ya, suaranya di-mute agar tidak masuk. Ya, 1-2 perangkat yang di depan nggak apa-apa. Dan selain di-mute, video on cam. Video on cam itu maksudnya wajah kalian kelihatan gitu loh ya. Kelihatan di layar nih, kelihatan. Jadi Pak Petrus maupun kalian sama-sama kelihatan di layar. Ya, jadi on cam. Jadi boleh membawa handphone, menggunakan handphone dengan catatan kalian bijak memakainya. Kemudian catatan. Catatan, kalian mau mencatat di buku, mencatat di handphone, menggunakan Keep, menggunakan Google Doc, menggunakan metode apapun, silakan. Selagi kalian mencatat. Ya, caranya apapun terserah kalian, tetapi ketika diminta, kalian bisa membuktikan. Termasuk catatan hari ini. Kemudian yang berikutnya, berani, angkat tangan, partisipatif, tanpa perlu harus ditunjuk, maju, ya, langsung menunjukkan diri. Saya Pak, itu ya. Oke, yang selanjutnya apresiasi. Kalau temannya maju, kasih apresiasi. Tepuk tangan boleh, kasih jempol boleh, asal jangan jempol kaki. Ya karena jempol kaki biasanya nggak pakai deodoran. Repot nanti urusan ya. Nah, tapi nggak tahu juga kalau ada yang mengasih deodoran di kakinya, ya bisa saja kan. Baik, kesepakatan kelas kita semua hadir di kelas PKBP Digital menggunakan mode daring yang telah disiapkan oleh koordinator kelas. Koordinator kelas ini maksudnya siapapun Bapak Ibu guru yang mendampingi kalian di kelas. Nah, yang kedua, hadir sesuai waktu. Bila berhalangan, baik saya maupun kalian boleh informasi ke koordinator kelas. Kalau tidak ada, berarti diganti tugas. Ya, atau ada guru yang menginfal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi terkait gadget. Sudah saya jelaskan. Di sini tidak harus berkelompok ya. Boleh masing-masing. Tapi kalau mau satu kelompok 5 orang duduk nih berderet 2, 3, 4, 5 ada satu handphone ya. Silakan saja. Untuk duduk terserah kalian. Mau modelnya ya. Mau model L, model O, model U, selama terlihat di kamera, silakan. Apalagi kalau menggunakan gadget, kan pasti terlihat. Ya, menggunakan earphone tadi sudah
kita sebutkan plus kuotanya. Tapi kalian pasti pakai kuota, nggak mungkin nggak itu ya. Kemudian ini wajib mengaktifkan mode diam dan mode on kamera. Nah, perangkat gadget kalau misalnya kalian menggunakan handphone dan menggunakan headset, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, pertanyaan interaktif, bisa dijawab langsung menggunakan handphone karena kalian langsung tampil di layar. Di depan itu tampil. Jadi nggak masalah. Nggak usah maju ke depan, nggak apa-apa. Ya, langsung dari tempat duduknya saja. Keren kan? Nah. Kemudian kelas kalian silakan juga berpartisipasi aktif dalam diskusi maupun kegiatan pembelajaran dengan tetap memperhatikan penyampaian materi. Nah, setiap di awal pagi, awal siang ya, bukan pagi kalau kelasnya pagi ya. Setiap waktu ketika kita jumpa, kelas kita akan selalu diawali dengan bisa juga presensi, bisa juga brain gym, bisa juga kegiatan asesmen formatif, bisa juga sumatif. Kita ulangan 5 menit. Misalnya minggu depan, kita ulangan nih. Coba ceritakan tentang kesepakatan kelas, apa yang dimaksud sinkronus. Bisa saja kan? Apa yang dimaksud asinkronus? Ya, bisa saja. Nah, setiap peserta silakan membuat resume kegiatannya tadi ya, dengan berbagai macam cara itu Pak Petrus serahkan ke kalian. Nah, kalau kalian keluar ruangan, silakan boleh izin pada koordinatornya atau boleh resen. Menghargai peserta lain. Kalau seandainya ada peserta lain, ada yang sedang di depan, kita hargai. Ya, kita berikan apresiasi. Jangan kita ejek. Ya. Jadi seperti tadi mungkin Vincent bercerita tentang deodoran. Oh, ternyata apa yang dilakukan Vincent ini justru adalah suatu kebaikan loh, tanpa tidak disadari ya. Mungkin di beberapa di hati kalian, waduh Vincent, kenapa deodoran dibawa-bawa? Kenapa masalah bau badan dibawa-bawa itu ya? Enggak, itu hal yang sangat penting ya. Artinya dia begitu cinta akan tubuhnya, cinta akan lingkungannya, sehingga ini juga bentuk cinta akan Tuhannya. Ya. Nah, diskusi kelas juga nanti silakan kalian laksanakan dengan penuh disiplin, meskipun misalnya tidak ada guru di dalam kelas. Ya, jaga kolaborasinya. Kebersihan dan kerapian ruang juga diperhatikan. Ya, kalau misalnya kalian lihat ada yang kurang bersih atau ada yang kurang tepat ya, kalian bisa sesuaikan ya, bisa ambil, bisa bersihkan. Kemudian mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang digunakan di dalam kelas setelah selesai, nanti silakan dikembalikan ke kantor guru ataupun silakan kalian kembalikan pada tempatnya. Semua resume yang dibuat, yang kalian buat, itu merupakan bagian asesmen, termasuk penilaian-penilaian spontan seperti tadi. Ya. Dan juga ada beberapa tugas diskusi atau kelompok ataupun tugas individu ya tadi membuat tugas sebagainya akan dikumpulkan setiap tuh. Kalau bisa sih pulang sekolah langsung dikumpulkan gitu ya supaya tidak jadi beban buat kita semua, termasuk yang mengecek maupun yang mengerjakan. Ya. Nah, tadi berarti hari ini kita punya tugas membuat kata bijak. Satu. Yang kedua, belum kita akhiri kelas ini. Ya, silakan kesepakatan kelas yang sudah Pak Petrus sampaikan ini tambahkan dengan beberapa hal terkait, misalnya penilaian ulangannya berapa kali, nilai ulangannya diambil dari mana, mau ada ulangan atau tidak, ya boleh ditambahkan. Tetapi
secara prinsip kesepakatan kelas kita yang utama yang ada di dalam kelas ini kalian sudah paham. Dan kesepakatan kelas ini silakan nanti kalian cari kertas panjang ukuran 2 meter kali 1,5 meter gitu. Tidak harus beli. Ya, tolong tidak harus beli. Tidak harus beli kertas manila, kertas asturo, kertas karton gitu ya, tidak harus. Jadi kalau kalian mau gunakan itu ya silakan. Carilah bahan-bahan bekas pakai. Ya, tanya Pak Eko lah gitu ya. Nah, tadi Pak Eko kan ada di dalam kelas. Yang bisa digunakan untuk menulis di atasnya. Oke? Tuliskan kesepakatan kelas kalian di sana. Boleh kalian hias, kalian warnai, kalian kasih gambar-gambar apapun. Yang penting beretika ya. Sudah? Kalian tanda tangani bersama, beri nama di bawah tanda tangannya. Kalau sudah, nanti ditempelkan. Tempel di mana, Pak? Di kamar kalian. Salah. Bukan. Silahkan ditempelkan, boleh di ruang kelas, tanya Mim dulu ya, boleh nggak di ruang kelas? Kalau tidak boleh di ruang kelas, tempelkan di ruang guru. Atau tempelkan di ruang kepala sekolah. Ya, boleh. Ya. Jadi kesepakatan kelas yang ada, tuliskan, tanda tangani bersama, gunakan bekas pakai saja. Yang penting lebar ya areanya. Ya, 2 meter kali 1 meter, 2 meter kali 1,5 meter gitu ya. Silakan kalian pikirkan. Habis ini, setelah ini kalian pikir, desainnya seperti apa? Maunya seperti apa? Yang penting memuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, sudah. Setelah itu kalian tanda tangani bersama. Jakarta tanggal berapa gitu ya, tanda tangani ya. Setelah kalian tanda tangani, kasih nama terang, dan itu akan kita gunakan sebagai pengingat ataupun normatif kita bersama. Begitu ya. Jadi ada 2, membuat kata-kata bijak, kata-kata inspiratif, dan yang kedua membuat kesepakatan kelas di dalam media yang kalian buat dari bahan bekas pakai. Ya, tapi kalau kalian nggak mau pakai bahan bekas pakai, Pak, mau cari kertas flip chart, kertas buram yang panjang itu ya, yang ukuran 1 meter ada ya, 2 meter, boleh, silakan ya. Nah kalau sudah, jadi kalian bisa foto, kalian foto masing-masing, setiap orang foto masing-masing di belakang flip chart kalian. Jadikan foto profil selama 2 minggu. Ya, jadi kesepakatan kelasnya kalian buat, tempel di belakangnya, jadikan backdrop, kalian foto di depannya, gitu ya, terserah mau gaya apapun. Kemudian jadikan foto profil selama 2 minggu. Pak, maaf, foto profil apa ya? Foto profil WhatsApp. Iya. Silakan nanti dirancang dulu kesepakatan kelasnya bagaimana, dan waktu pengumpulannya 1 minggu kok ya. Silakan kalian pikir-pikir dulu, dirajut-rajut dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, kalau misalnya fotonya satu kelas, terus satu kelasnya pakai foto profil yang samaan, boleh nggak, Pak? Ya, boleh-boleh saja sih. Boleh saja. Yang penting semuanya kelihatan, kesepakatan kelasnya juga kelihatan. Ya, kalau kalian malu gitu. Tapi kalau kalian gentleman, ini kesepakatan kelas saya loh. Gitu. Foto sendiri. Ya. Jadikan foto profil. Jadi daripada foto profilnya yang aneh-aneh di WhatsApp-nya, kalian pakai foto profil tugas kalian ini.
Ada pertanyaan nggak? Habis ini kalian diskusi dulu. Ya, modelnya seperti apa, menggunakan apa, ya, karena ini tugas satu kelas, silakan. Ya, masing-masing punya kontribusi. Saya mau ngasih bunga bang. Saya mau ngasih apa hiasannya, silakan. Ya, saya yang mau nulis warnanya kuning gitu ya. Saya nulis warna hijau ya, silakan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah ada? Udah ada ya? Supaya kalian bisa langsung merancang. Kalau tidak ada, saya akan tutup kegiatan pembelajaran sinkronus dan kalian lanjutkan beberapa menit ke depan untuk pembelajaran asinkronusnya. Diskusikan dulu. Dan semoga kalian dapat ide-ide yang bagus dan ide-ide yang keren di dalam menuangkan kesepakatan kelas kita. Baik. Dalam Goodbye, son. Thank you, son, and God bless you. Oke, God bless you. Tuhan memberkati kalian semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan.